lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk SMP. Bagaimana kabar Ananda sekalian di rumah? Berharap semuanya Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Nah, sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita ambil sikap hening sejenak, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur karena Roh Kudus dicurahkan dalam hati kami. Semoga kehadirannya di dalam hati kami akan menguatkan kami dalam belajar hari ini. Dialah penolong yang Kau utus dalam nama Yesus Kristus. Dialah Roh kebenaran yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Biarlah Dia membimbing kami untuk selalu mengenal bisikan dan bimbingan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah Mengikuti bimbingan Roh Kudus. Adapun kompetensi dasar kita dari 3.5 memahami peran Roh Kudus pada gereja perdana dan gereja masa kini, dan indikator pencapaian hasil belajar. Pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu menjelaskan berbagai godaan yang harus diwaspadai, menjelaskan pentingnya membedakan roh, menjelaskan bentuk-bentuk bimbingan Roh Kudus di masa kini, dan menyebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mendapat karunia Roh Kudus. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dipenuhi oleh berbagai macam tantangan dan juga godaan. Banyak manusia yang mudah tergoyahkan imannya karena berbagai macam godaan yang menggiurkan. Dengan mengetahui beberapa godaan tersebut, kita berharap bisa lebih hati-hati guna melangkah. Maka mengutamakan lebih mendengar dan melakukan bimbingan Roh Kudus yang menggema dalam hati kita merupakan langkah yang baik. Namun demikian, kita juga perlu waspada dalam mendengarkan inspirasi ataupun bisikan dari dalam hati kita. Jangan sampai kita justru lebih mendengar bisikan yang berasal dari si jahat dibandingkan bisikan dari Roh Kudus. Hari ini kita akan mendalami bimbingan Roh Kudus dalam peristiwa sehari-hari lewat sebuah cerita yang berjudul Nia dan Nina. Nia dan Nina adalah dua remaja SMP yang bersahabat sejak mereka di SD. Mereka memiliki karakter yang cukup berbeda. Nia anaknya tekun dalam melakukan tugas, sedangkan Nina lebih cenderung menganggap ringan semua persoalan, termasuk dalam melaksanakan tugas. Mereka sama-sama duduk di bangku kelas 8 sebuah SMP dan berada di kelas yang sama. Suatu waktu mereka berdua ingin belajar bersama untuk mempersiapkan diri menghadapi ulangan harian matematika. Mereka sepakat akan belajar bersama di rumah Nia. Akhirnya pada sore harinya mereka belajar bersama. Nia dengan tekun berlatih soal-soal latihan matematika. Sementara Nina sibuk dengan telepon genggamnya. Nia berusaha mengingatkan sahabatnya untuk mencoba berlatih mengerjakan soal bersama-sama supaya pada waktu ulangan besok mereka bisa mengerjakan dengan baik. Tetapi Nina tetap saja sibuk dengan telepon genggamnya. Bahkan Nina sempat mengatakan pada Nia, "Hei Nia, ngapain repot-repot belajar? Aku sudah bilang Agus, teman kita yang jago matematika itu, untuk besok memberikan contekan padaku. Jadi ngapain harus capek-capek belajar?" Selanjutnya Nina berkata lagi,
Aku kesini sebenarnya untuk menghindari omelan mama saja. Kan kalau alasannya belajar sama kamu, mama pasti mengizinkan. Wah, payah kamu Nina, jawab Nia. Selanjutnya Nia menasehati Nina. Kita harus berusaha dengan lebih giat dan tidak menggantungkan diri dari contekan teman lo. Itu namanya tidak jujur. Tapi Nina menjawab, biarin aja. Yang penting mamaku taunya nilaiku bagus. Beres kan? Nia akhirnya cuma bisa geleng-geleng kepala. Akhirnya esok harinya mereka berdua mengikuti ulangan harian matematika. Nia berusaha mengerjakan soal ulangan dengan hati-hati supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Sementara Nina sibuk untuk membuka contekan dari Agus secara sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan oleh guru yang mengawas. Soal matematika begitu sulitnya, sampai-sampai Nia merasa kesulitan mengerjakan. Ketika melihat Nina yang telah selesai mengerjakan soal dan kertas contekannya diberikan kepadanya, Nia sempat ragu-ragu. Apakah aku mau ikutan nyontek supaya cepat selesai seperti Nina? Guman Nia dalam hati. Tetapi dalam hati Nia timbul suara yang mengatakan, "Jangan Nia, itu tidak baik. Kamu harus berbuat jujur." Nia menjadi gelisah, khawatir, takut, dan perasaan tak menentu campur aduk dalam hati dan pikirannya. Akhirnya Nia memutuskan untuk membuang kertas contekan itu dan berusaha untuk mengerjakan sendiri soal ulangannya. Setelah mereka selesai dan hasil ulangan dibagikan, ternyata nilai Nina lebih tinggi dibandingkan dengan nilai Nia. Maka Nina berkata pada Nia, "Makanya Nia, ikutan caraku dong. Gak usah belajar capek-capek, tapi hasilnya bagus." Nia menjawab, "Nilaiku memang tidak sebesar nilaimu Nina, tapi aku bersyukur atas hasil usahaku sendiri. Aku bersyukur bahwa aku masih tetap berusaha untuk jujur pada diriku sendiri dan pada orang tuaku." Akhirnya mereka berdua pergi ke kantin untuk makan bersama. Mereka berbeda prinsip, tetapi tetap bisa bersahabat. Ditulis oleh Atrik. Ananda sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kita senantiasa dipenuhi oleh berbagai macam tantangan dan juga godaan. Maka banyak manusia yang akhirnya tergoyahkan imannya karena berbagai macam godaan-godaan yang menggiurkan. Nah, seperti kisah yang sudah kita baca dan simak bersama. Beberapa godaan yang harus kita waspadai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya godaan untuk mencari kesempurnaan dengan cara yang tidak baik, seperti yang dilakukan oleh Nina. Kemudian godaan untuk berbuat dengan mengharapkan pamrih. Kemudian godaan untuk merasa senang memikirkan jasa-jasanya sendiri dan cenderung ingin dihargai, dihormati, dipuji, disanjung, dan sebagainya. Nah, seperti yang dialami oleh Nia, ada beberapa tanda yang menunjukkan bisikan ataupun inspirasi yang bukan berasal dari Roh Kudus. Misalnya, kehilangan damai sejahtera tanpa sebab yang objektif atau adanya dosa tertentu. Kemudian rasa khawatir yang tidak beralasan. Selanjutnya menjadi sedih tanpa sebab yang jelas. Kemudian adanya godaan untuk mundur dan meninggalkan hidup yang benar
dalam Roh Kudus dengan berbagai alasan untuk mengenakkan diri. Kemudian timbul ketakutan-ketakutan yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Karena itu, kemauan untuk mengikuti bimbingan Roh Kudus seperti yang dilakukan oleh Nia, ini akan menimbulkan hati yang damai, tenang, dan adanya rasa syukur. Tokoh-tokoh dalam kitab suci, baik itu Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, menunjukkan bagaimana mereka menerima bimbingan Roh Kudus. Mereka dengan kepekaan masing-masing menerima dan sekaligus menanggapi bimbingan Roh Kudus. Kita akan melihat pengalaman tokoh dalam kitab suci yang menerima bimbingan Roh Kudus. Kita lihat dan kita baca dari Perjanjian Lama. Silakan Ananda di rumah buka kitab sucinya, Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan 22. Mem akan membacakan perikop ini untuk kita. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka, pada siang hari menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kemudian kita lihat dari Perjanjian Baru, Markus 1 ayat 1 sampai 13. Silakan Ananda buka kembali kitab sucinya di rumah. Mem akan membacakan kembali perikop ini untuk kita bersama. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea
dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ananda sekalian, setelah kita membaca dua perikop, yakni dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tentu ada beberapa pertanyaan yang muncul di dalam benak kita. Bagaimana Roh Kudus membimbing para tokoh dalam kitab suci? Kemudian bagaimana cara Roh Kudus membimbing manusia-manusia di zaman sekarang ini? Lalu apa yang dapat kita lakukan agar kita dapat semakin peka terhadap bimbingan Roh Kudus? Ananda sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa Yesus pun dalam karyanya dibimbing oleh Roh Kudus. Hal ini terungkap dalam Markus 1 ayat 12. Di sana dikatakan, segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Jadi jelas kalimat ini mau menunjukkan bahwa Yesus juga dibimbing oleh Roh Kudus. Nah, tokoh-tokoh dalam kitab suci yang hidupnya juga menerima bimbingan Roh Kudus itu seperti Daud, kemudian Yonatan, sahabatnya Daud, anak Raja Saul, kemudian Nabi Yesaya, Santo Paulus, dan sebagainya. Kemudian untuk zaman sekarang ini, Roh Kudus masih tetap membimbing kita melalui berbagai cara. Yang pertama melalui sabdanya dalam kitab suci. Kitab suci adalah sumber bimbingan yang pertama dan utama dalam hidup kita sebagai orang beriman. Maka dengan sabdanya yang kita baca dalam kitab suci, Allah mau mengajar, menerangi, menyatakan kehendaknya, menegur, dan juga menguatkan kita. Kemudian yang kedua, melalui gerejanya. Mengikuti ajaran gereja itu berarti kita mengikuti bimbingan Roh Kudus, sebab gereja dalam pimpinan paus dan para uskup telah menerima Roh Kudus secara istimewa dari Kristus sendiri. Kemudian yang ketiga, melalui bimbingan khusus. Allah selalu membimbing umatnya tidak hanya secara kolektif atau massal, melainkan juga secara pribadi. Bimbingan secara khusus atau pribadi ini itu dapat berupa inspirasi atau ilham dan dorongan Roh Kudus untuk melakukan hal yang baik ataupun dapat berupa tanda-tanda. Kemudian yang keempat, melalui bimbingan khusus lewat orang lain. Jadi kita dapat menerima bimbingan Roh Kudus yang berkarya melalui orang lain dengan cara belajar dan meminta pendapat dari orang lain yang tentunya berpengetahuan dan berpengalaman serta meminta nasihat-nasihatnya. Jadi dengan menerima bimbingan Roh Kudus melalui cara apapun, itu akan memungkinkan bagi kita untuk mendapatkan kehidupan yang damai sejahtera dan senantiasa dalam bimbingan Tuhan. Namun demikian, untuk dapat bertumbuh dalam karunia ini, seseorang harus banyak melakukan hal baik agar dirinya senantiasa dekat dan berkenan kepada Allah.
Kemudian beberapa hal yang perlu kita kembangkan agar kita dapat semakin peka terhadap bimbingan Roh Kudus dalam hidup kita, antara lain kita menjalani kehidupan doa yang baik dan mendalam. Kemudian kita memiliki sikap kesungguhan hati dalam mencari kehendak Allah. Kita juga percaya penuh kepada Tuhan bahwa Ia akan membimbing kita dalam membedakan roh. Kita senantiasa menjalin dan mencari kehendak Allah melalui firman-Nya yang ditulis dalam kitab suci dan menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan yang pertama dan utama di dalam hidup kita. Kita juga perlu meminta bimbingan rohani kepada mereka yang sudah lebih lama terlibat dalam kehidupan rohani. Ananda sekalian, setelah kita mendalami materi kita hari ini, yakni mengikuti bimbingan Roh Kudus, sekarang ambillah sikap hening sejenak, kita refleksikan kembali seluruh pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Pada hari ini kita telah mempelajari tentang bagaimana Roh Kudus itu dapat membimbing para tokoh dalam kitab suci dan juga bagaimana Roh Kudus membimbing kita manusia di zaman sekarang. Ananda sekalian, kini renungkanlah, apakah selama ini kalian merasa dibimbing oleh Roh Kudus? Pernahkah dalam dirimu merasa dibisikkan hal-hal yang tidak baik? Lalu bagaimana sikapmu? Bagaimana perasaanmu ketika memutuskan melakukan ajakan atau bisikan yang baik dalam hatimu? Dengan cara apa yang dapat kamu lakukan untuk semakin peka terhadap bimbingan Roh Kudus? Renungkanlah semuanya itu dan tuliskan hasil refleksimu dalam buku catatanmu. Dan untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita doakan bersama dari Mazmur 25 ayat 2 sampai dengan 12. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahanku. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita melanjutkan pembelajaran kita berikutnya. Selamat belajar. Shalom.